pertama yang diberikan oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu dalam kitab di dalam bab ini adalah limadza anzalallahu al-Qur'an. Untuk apa Allah menurunkan Al-Qur'an? Untuk apa kira-kira Allah turunkan Al-Qur'an? Maka jawabannya kata beliau, anzalallahu al-Qur'ana lil'amali bih. Allah menurunkan Al-Qur'an itu agar kita beramal sesuai dengan perintah Al-Qur'an. Allah menurunkan Al-Qur'an itu agar kita mengamalkan isi-isi Al-Qur'an. Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat yang ketiga. Kata Allah, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah oleh kalian apa-apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Ini Allah perintahkan. Allah menggunakan fi'lul amr, ittabi'u, ikutilah oleh kalian semua. Fi'lul amri lil jam'i, kata perintah untuk banyak orang. Apa yang harus diikuti? Yakni ma unzila ilaikum min rabbikum, apa-apa yang Allah turunkan kepada kalian. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, dan hadis ini sahih. Apa kata Rasul dalam sabdanya? Iqra'ul Qur'an wa'malu bih wa la ta'kulu bih. Iqra'u al-Qur'an, bacalah oleh kalian semua kaum muslimin. Apa yang harus dibaca? Al-Qur'an. Setelah dibaca, apa perintah Rasul berikutnya? Wa'malu bihi, dan hendaklah kalian mengamalkan Al-Qur'an itu. Hendaklah kalian beramal dengan Al-Qur'an itu. Artinya setiap amalan-amalan kita harus kita teliti dia dengan Al-Qur'an. Apakah Al-Qur'an yang Allah turunkan menghendaki kita mengamalkan suatu amalan, atau justru amalan kita bertolak belakang dengan Al-Qur'an? Maka sebagai kaum muslimin kita harus sadar, kita harus jeli. Karena amalan itu, Islam ini, syariat ini tauqifiyah. Kalau kita belajar usul fikih, tauqifiyah, sesuatu yang sudah pasti dalilnya, sudah jelas dalilnya. Apa alasan kita melakukannya? Ini enggak sembarang kemudian kita, oh baik ini, mari kita lakukan bersama-sama. Baik. Bukan baik menurut kita, tetapi baik menurut Allah dan Rasul. Seperti dalam surah Al-Baqarah, ini kutanya ya, perang, saling semate, perang kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Ada yang senang perang? Ara eperani perang? Kata Allah dalam surah Al-Baqarah, peperangan itu tidak kalian kehendaki, tetapi itu yang terbaik menurut Allah. Karena belum tentu sesuatu yang baik bagi kita baik bagi Allah. Sesuatu yang buruk menurut kita bukan berarti buruk menurut Allah. Jadi kacamata kita hidup ini Al-Quran, Sunnah. Kita beramal ini sesuai enggak dengan Al-Quran? Ada tuntunannya enggak? Ada contohnya enggak dari Rasul? Kalau enggak ada, sudah jangan dilakukan. Begitu simpel cara kita beragama. Yang ada aturan ikuti, yang ada contoh contohi,
Yang nggak ada, nggak usah paksakan untuk melakukannya. Tetapi terkadang kita yang nggak ada contoh kita lakukan, yang ada contoh kita tinggalkan. Dan sering kita sampaikan apa yang diucapkan oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab usul fikih di bab al-istihsan, menganggap sesuatu amalan itu baik. Apa kata Imam Syafi'i? Man istahsana faqad syara'a. Barang siapa yang menganggap suatu amalan baik, sementara amalan itu tidak ada sumber dari Al-Quran dan Sunnah, nggak pernah dicontohkan oleh Rasul, para sahabat nggak pernah melakukannya, tabi'ut tabi'in nggak pernah mengamalkannya, generasi terbaik dari umat ini nggak pernah melakukannya, hanya karena beralasan itu baik, kata Imam Syafi'i apa? Faqad syara'a. Maka orang itu sungguh telah membuat syariat baru. Apa artinya kalau kita membuat syariat baru? Kita menjadikan diri kita sebagai tandingan Allah dan Rasul. Allah membuat syariat, Rasul yang membawa syariat. Tiba-tiba kita yang hidup di akhir zaman ini membuat syariat yang baru.